kok Madura United cuci gudang? Rivera, Hugo Gomez, ini krusial banget nih terhadap permainan Madura United. Tapi kok dilepas begitu aja, nggak ada ditahan. Apa jawaban dari CEO? Awal-awalnya oke, tapi taunya pas runner up, taunya ngangkat harga. Menurut Anissa, pemain lokal kita harganya overpriced nggak? Terlalu mahal nggak ketimbang pemain asing? Jadi salah satu klub yang ada di Liga Indonesia nih, yang saya beli jersey-nya Madura United. Ya, kita langsung nih kedatangan CEO Madura United. Biasanya generasi Z, anak milenial sekarang sukanya to the point nih. Pertanyaan-pertanyaan. Nah, langsung kita hadiri Anissa Zafarina. Anak-anak muda ini suka langsung straight to the point pertanyaannya. Kok Madura United cuci gudang? Gini Mas, memang karena kita ini kan waktu di musim lalu ya, 2023-2024 maksudnya, itu kan kita adalah salah satu tim dengan performa terbaik lah ya. Orang dulu bilang kita kalau misalnya di paruh kedua langsung turun, ini enggak, kita malah naik. Ya. Jadi kita nih sudah berhasil memecah apa namanya ya, kayak inilah prasangka orang-orang gitu ya, yang selalu bilang kalau misalnya kita bakal turun, kita berhasil melakukan itu, dan juga ngelihat pemain-pemainnya yang sangat kompak. Jadi ya, karena kita mempunyai performa yang bagus dan stabil itu tuh, mau nggak mau mereka pemain-pemainnya pun juga pasti akan apa ya, menaruh harganya dengan mahal gitu kan ya. Oke. Jadi dengan begitu kita juga nggak bisa menahan lah kalau misalnya pemain-pemain ini tuh pengen mempunyai tantangan-tantangan yang baru, juga misalnya pengen lihat tim lain. Bagian kan juga banyak pemain Madura United tuh starting 11-nya tuh udah lebih dari 2 tahun lah ya di kita. Ya. Jadi mungkin runner up ini juga udah salah satu pencapaian bagi mereka ya, mereka ingin mencari tantangan baru. Kita juga nggak sangat tidak menutup mereka lah, karena ini kan untuk karir mereka juga kan, dan juga kita ini tuh juga melihat bahwa Madura United ini selalu bisa mencetak bintang. Jadi kita sangat sangat pede dengan kemampuan manajemen dan official yang masih sama kita tuh untuk selalu mempunyai performa yang stabil dan selalu mencetak bintang gitu. Jadi sebenarnya selama ini kan juga aku banyak di tag ya sama orang-orang kayak, kenapa sih cuci gudang gitu kan, kayak ya sebenarnya intinya yang pengen aku kasih tahu adalah percayalah kepada manajemen, karena selama ini tuh kita adalah salah satu tim yang sangat stabil loh, yang nggak pernah keluar dari 10 besar, dan selalu nggak pernah yang kayak almost degradasi gitu, kita nggak pernah. Jadi kita mempunyai sistem yang sangat kuat dan culture yang sangat kuat di dalam manajemen kita, dan harusnya ini bukti-bukti kita selama 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini sudah menjadi bukti lah bahwa kita ini adalah klub yang kuat gitu, mau siapapun pemain yang ada di dalamnya. Oke, Mbak, sebelum kita diskusi ini, Nis, aku sempat bertanya juga nih dengan salah satu agen kita, FIFA License juga, agen Daniel Karamoy. Mungkin Nisa pernah dengar itu. Nah, beliau bilang, kenapa akhirnya salah satu membuat cuci gudang? Ini menurut pandangan beliau, klub-klub yang ada di Liga Indonesia, karena bermain soal harga tadi. Mungkin klub yang dimiliki oleh pemain tersebut inginnya nggak cuci gudang nih, tapi harganya ya pelan-pelan naik. Jadi nggak sesuai lagi dengan kantong kita, nggak sesuai lagi dengan budgeting kita. Nah, pertanyaan penting ini, Nis, untuk musim depan, Madura bukan hanya tampil di Liga Indonesia, tapi juga tampil nih di kancah Asia. Budget yang dipersiapkan Madura berapa? Budgetnya, kalau budget sebenarnya kita nggak akan bisa disclose aslinya berapa ya. Cuman kan kalau misalnya kemarin baca RUPS itu, hasil RUPS bahwa kita sekarang udah ada financial control, dan itu nggak boleh lebih dari 50 M. Kita sebenarnya secara budget itu nggak hampir naik dikit lah dari yang tahun lalu gitu. Jadi nggak beda jauh kok, sangat tidak beda jauh. Jadi memang kita naik dikit juga karena kita tahu kita akan tampil di AFC, dan kita harus take account bahwa pemain juga bakal capek, jadi kita harus mempunyai lapis yang oke gitu ya. Jadi kalau budget sih nggak jauh dari tahun lalu lah gitu. Oke, Mbak, tapi kalau misalnya nih yang dibilang oleh salah satu agen tersebut ini soal harga, akhirnya mungkin Madura United melakukan pelepasan terhadap pemain, itu ya asumsi tersebut atau pandangan tersebut mungkin nggak
dibenarkan oleh CEO? Dibenarkan. Dibenarkan ya? Berarti dibenarkan. karena walaupun aku harus bilang ya, ada beberapa pemain yang memang ingin tantangan baru. Jadi mau kita nawarin berapapun, mereka juga udah pengen ke tempat yang lain gitu. Ada beberapa pemain yang udah pengen pensiun dan pengen balik ke kampungnya. Ada beberapa pemain yang udah, saya pengen nyari di tempat lain karena di Madura United ini udah 4 tahun dan udah cukup lah ya, udah ini, jadi dia nyari tantangan baru. Ada beberapa pemain yang memang kita tidak bisa keep karena memang dia secara mentalnya juga udah pengen di tempat lain, ya kita sangat mengerti itu sih gitu. Oke. Lantas ini pertanyaan penting juga, Nis. Kenapa pemain-pemain pentingnya dari Madura United, kita sebut saja Rivera, Hugo Gomez, ini krusial banget nih terhadap permainan Madura United. Tapi kok dilepas begitu aja, nggak ada ditahan? Apa jawaban dari CEO? Kan kita nih, aku nih kan ngurusin bola udah lama ya Mas ya. Dalam arti kita nih kalau misalnya ngomongin nahan ya pasti kita nahan lah, sempat ada nahan. Tapi memang dari beberapa alasan yang aku kasih tahu tadi, ya itu mungkin memang tidak bisa jadi memang ya kita nih kan Madura United ini adalah salah satu klub yang orang banyak tahu bahwa kita ini tidak akan pernah luput dari kewajiban. Jadi kita akan selalu on time sebisa mungkin, dan kita akan selalu, apapun yang sudah kita deal di awal akan kita selalu deliver nanti akhirnya. Jadi budget itu kita kan udah olah mungkin udah dari season lalu. Jadi ada beberapa yang mungkin awal-awalnya oke, tapi taunya pas runner up, taunya ngangkat harga. Udah susah kita. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita tidak bisa menahan gitu. Oke, betul. Nah, jadi kaitan kenapa ini pertanyaan banyak banget nih, sama Nisa pasti juga banyak ditanya soal cuci gudang. Ini kan nggak main-main soal Madura akan mewakili Liga Indonesia tampil di turnamen AFC. Salah satu harapan dari pecinta sepak bola Indonesia kan kita bisa berbicara banyak nih Madura United. Nah, poin belum lama ini juga ya, Nisa, Pak Erick Thohir, Ketua PSSI juga kan bilang, ia juga menyoroti beberapa klub yang ada di Liga Indonesia, nggak menyebutkan Madura United ya. Kenapa di Liga Indonesia itu dari 1 musim ataupun 2 musim berganti total pemainnya keseluruhan, nggak seperti di top elite Eropa nih, pemainnya itu aja. Jadi muncul tuh sustainability, keberlanjutan tadi dari musim ke-1, 3 dan seterusnya. Nah, ini jawaban penting nih dari Mbak Nisa. Apa tanggapan soal itu? Saya sih setuju tentang sustainability segala macam itu ya, karena juga Madura United juga kita banyak lah mengkontrak pemain, apalagi pemain muda ya, dan pemain-pemain yang senior juga lah ya, lebih dari 2 tahun, lebih dari 3 tahun tuh juga banyak. Cuman ada masanya di mana yang kemarin runner up ini tuh itu sangat merubah lah, banyak merubah dari sisi pemainnya sendiri. Aku juga sangat yakin itu ya. Apakah mereka udah merasa puas dengan ininya, jadi pengen nyari tantangan baru, kan aku juga tidak bisa menahan. Sebenarnya balik lagi ke situ, kita sendiri itu sebagai manajemen juga sebenarnya pengen mempunyai tim yang sustain dan stabil dalam arti pemainnya ya gitu. Jadi punya setidaknya key players, misalnya kaptennya atau playmaker ya, segala macam itu stabil. Kita juga pasti pengen hal yang sama. Cuman itu kan kembali lagi ke pemainnya dan relationship kita terhadap pemainnya, kepada pemainnya. Kita kan juga harus jujur kepada diri sendiri sebagai Madura United ya. Kayak kita nggak bisa maksa untuk selalu menyetujui apapun yang pemain inginkan gitu. Misalnya tiba-tiba mintanya terlalu banyak, kalau misalnya kita nggak bisa deliver, nggak mungkin gitu kan. Kayak aku tuh paling nggak enak sama pemain kalau misalnya tidak bisa ngasih kewajiban yang sudah kita deal di awal. Itu nggak fair lah untuk pemainnya. Jadi kita juga harus tahu diri gitu loh. Sebenarnya yang paling berat di situ ya itunya gitu loh. Kita tahu kemampuan kita dan kita tidak bisa selalu memenuhi keinginan pemain. Gitu. Ya, ini dari tadi sebenarnya secara tersirat ini ada soal tawaran sih, maksud ataupun makna kenapa Madura United ini melakukan cuci gudang. Tapi Nisa kayaknya ya menahan untuk mengeluarkan statement tersebut. Nis, ini soal target untuk Madura tampil di turnamen Asia gimana nih? Karena kan beberapa kesempatan dari wakil Liga Indonesia, kita sebut saja terakhir PSM nggak begitu jauh, Bali pun udah berulang kali mendapatkan kesempatan nggak sesuai yang diharapkan. Untuk Madura United gimana nih? Sebenarnya tahun ini kita Madura United agak diuntungkan ya, karena ada beberapa tim yang masuk ke AFC itu tidak mempunyai license.
Jadi kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, jadi mulai di November atau Desember gitu kalau nggak salah. Dan di sini ada kesempatan sangat terbuka lebar untuk kita, jadi kita benar-benar jadi serius di situ. Sebenarnya kalau misalnya target sendiri sih kita pengennya runner up di grup, gitu. Jadi kita lihat dulu ya, semoga aja bisa. Ya. Kalau kita bicara soal target, tentu komposisi squad nih yang harus dimiliki oleh Madura United. Ya, ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia setidaknya sama nih, Nis, kan, seperti musim lalu atau musim terakhir dari Madura United. Dan kalau saya hitung-hitung, Nis, aku hitung-hitung, Nis, ada Malik, Rivera, Anwar Rifai, Ihsan, Lestaluhu, Salim, banyak nih. Madura United 24 jam cuci gudang. Nah, squad dari Madura United gimana, Nis? Sudah ada target-target nggak? Apalagi sekarang ini kita sudah mengetahui hasil RUPS PT LIB ada 8 pemain asing bebas nih. Apakah itu akan dimanfaatkan Madura United benar-benar sembari melakukan kombinasi juga dengan beberapa pemain lokal lainnya? Kita sih yang jelas akan memanfaatkan hal itu ya, asing 8 itu, dan juga apalagi kita akan pakai di AFC, kita kebanyakan pemain asing juga nanti bakal ada di AFC juga. Dan yang penting itu sih, 8 pemain asing itu sebisa mungkin kita akan manfaatkan. Dan juga kalau masalah komposisi tim sih sebenarnya sekarang kita yang udah kita punya yang belum dirilis, insya Allah itu udah kuat lah, insya Allah bisa membawa kita setidaknya minimal pencapaian yang season sebelumnya. Madura United di level Liga Indonesia permainannya salah satu yang bisa saya sebut nih, gokil banget sih. Kalau kita lihat, kalau kita bedah dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Dan ya tentu karena kualitas tadi pemain-pemain dari Madura United. Dan karena berkualitas pemain Madura United, dari sisi positioning tentu daya tawarnya pun kan semakin tinggi. Ini kan hal yang perlu kita perhatikan juga nih sekarang. Nah, ini yang ramai nih dibicarakan di sepak bola Indonesia. Menurut Anissa, pemain lokal kita harganya overpriced nggak? Terlalu mahal nggak ketimbang pemain asing? Jawab aja ya, iya. Ya, okay. Jadi memang ada beberapa pemain yang ya dengan kualitas segitu harusnya tidak segitu. Mendingan kita cari pemain asing yang walaupun gambling ya, karena menangnya pemain lokal adalah kita tahu mainnya gimana. Mereka tuh ya nggak pakai adaptasi loh, gitu ya. Menangnya di situ. Dan kita sudah pernah melihat mereka main di beberapa klub misalnya. Kita sudah tahu cara mainnya. Kita nggak kayak ngambil udang nggak ngambil kucing di dalam selimut gitu loh. Kita sudah tahu, gitu ya. Cuman ya memang ada beberapa yang menurut saya sih harusnya nggak segitu. Cuman kok segitu. Masalahnya kan market ini kan susah, karena menurut aku adalah mereka bisa menawarkan harganya segitu karena ada yang mau bayar segitu, gitu kan? Betul. Apakah di sini salahnya klub? Apakah di sini salahnya pemain menghargai dirinya mereka terlalu tinggi? Kalau misalnya mereka menghargai dirinya terlalu tinggi tapi ada yang mau bayar, apakah itu terlalu tinggi? Nah juga, belum tentu. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya antara kemahalan, naruh harga kemahalan sama salahnya klub tuh menurut aku ada. Gitu. Nah, jadi di posisi itu Madura United memang benar-benar hati-hati nih, Nesia, untuk memberikan penawaran terhadap pemain. Betul. Karena kita sebenarnya balik lagi ke budget sih, ke budget. Karena kita tahu cara main kita tahu kita butuh pemain yang seperti apa, dan di sini budgetnya berapa, di sini budgetnya berapa, di sini budgetnya berapa, gitu. Jadi kita benar-benar hati-hati dengan itu sih. Gitu. Ya. Nah, kalau sekitar beberapa waktu yang lalu nih sempat juga ya beberapa agen menghubungi lah. Kebetulan juga nih ini sebuah fun fact sih untuk Nisa juga ketahui juga. Kebetulan karena kita saya secara pribadi tetap itu nih, meski profesi saya sekarang ini berbeda jauh lah ya 180 derajat, saya tetap membuat sebuah analis dan lain sebagainya. Bahkan beberapa bulan yang lalu nih, sekarang kan Indonesia satu grup nih sama Bahrain kan di grup C. Nah, itu antara aku dengan video analisnya itu sering komunikasi juga, bahas perkembangan timnas Indonesia dan sebagainya. Nah, dan tak sedikit juga nih banyak pemain-pemain asing di Afrika khususnya dan di Amerika Latin itu mengontak saya nih untuk bawa ke sepak bola Indonesia. Jadi saya pun sedikit banyak nih tahu tuh gambaran bagaimana harga pemain asing pertama kali nih datang ke Liga Indonesia ya. Jauh banget berbeda
dengan pemain-pemain lokal itu jauh banget. Beda cerita kalau misalnya pemain asing itu udah satu musim, rekornya oke, itu melonjaknya luar biasa nih. Melonjaknya luar biasa. Kita ambil contoh, Taisi Marukawa kebetulan di media udah buka-bukaan dia nih. Dia bilang pertama kali datang ke Indonesia 500 juta, tapi harga sekarang itu melesat. Nah, ini kan akhirnya ya mempengaruhi juga kan budget yang dimiliki oleh pemain, bukan klub-klub yang ada di Liga Indonesia, yang akhirnya mau tak mau melepas pemain tadi yang dianggap orang mungkin cuci gudang, tapi secara nilai tadi udah nggak sesuai kan dengan budgeting yang dimiliki oleh klub. Apakah kita kembali nih, apakah Madura United dalam positioning sekarang ini merekrut pemain harganya pemain asing ini Nes ya, pemain asing nggak sewah pemain-pemain asing ada di Liga Indonesia yang sudah beredar? Pasti, karena pemain asing yang sudah ada, sebenarnya sama pemain lokal ya, pemain asing yang sudah main di sini itu kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Betul. Kita sudah tahu kualitasnya seperti apa, sudah tidak perlu adaptasi lagi. Jadi mereka akan menghargai dirinya lebih tinggi gitu ya. Tidak yang kita ambil pasti tidak akan semahal itu. Walaupun ada yang semahal itu di beberapa tempat yang sangat krusial ya pasti. Cuman karena pemainnya 8, kita kan juga harus pintar sebagai klub. Kita harus tahu bagaimana caranya manage mahal di mana, murah di mana, gitu-gitu. Cuman ya kita pokoknya yang penting budgetingnya sih sebenarnya. Cuman kita tuh udah contoh seperti Jaja, Rivera, Kleberson. 3 orang ini adalah orang pertama yang main di Indonesia ya, pertama Madura United. 3-tiganya adalah salah satu one of the best players in Indonesia right now kan, di secara asing gitu ya. Kita secara scouting kita sudah oke, kenapa kita tidak bikin bintang baru lagi aja? Oh sedap, ini yang pernyataan terakhirnya yang aku suka nih. Nah, ini pertanyaan juga banyak disampaikan oleh netizen kita. Kenapa Madura United dari musim ke musim, dari sisi scoutingnya itu bagus banget. Kalau misalnya nggak striker yang gacor, lini tengah. Kalau nggak lini tengah yang gacor, lini belakang. Nah, apa resep dari Madura United sehingga scoutingnya itu prima dan oke? Pertama kita harus komunikasi yang sangat intens dengan pelatih. Karena pemain itu tidak akan bagus jika tidak dinahkodai dengan pelatih yang benar. Itu yang sangat aku belajar. Jadi percuma kalau misalnya kita punya pemain bagus tapi pelatihnya nggak cocok sama dia. Dia tidak akan shine, dia tidak akan keluar. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu pelatih kita siapa. Pelatih kita siapa, dari situ sekarang udah tahu siapa nih ya? Sekarang udah tahu siapa kan? Udah. Lokal dan nanti kan? Tunggu ya. Ya, lanjut Nis. Jadi kita harus tahu pelatih kita siapa. Kita habis itu secara manajemen ya, kewajiban kita adalah kita ngasih pemain sebanyak-banyaknya yang ada, yang kita suka dulu lah, yang sesuai budget ya kan. Pertama kita sesuai budget, yang kita suka baru kita diskusi lah dengan pelatih. Habis itu baru kita scouting, habis itu baru kita rekrut lah gitu. Jadi yang penting adalah sinergi antara official dan manajemennya. Jadi kita harus tahu pelatih yang kita rekrut ini sukanya main kayak apa. Percuma kalau misalnya kita ngambil Cristiano Ronaldo tapi ternyata pelatihnya nggak bisa memanfaatkan Cristiano Ronaldo dengan benar gitu kan. Sebenarnya itu sih kuncinya. Betul. Dan ada juga sebuah anekdot sih Nesya di sepak bola Indonesia kita. Ya beberapa waktu yang lalu Nesya, kita nggak bicara sekarang. Beberapa waktu yang lalu kadang manajemen yang rekrut pemain. Pelatihnya belum ada. Pelatihnya diumumkan di belakang. Akhirnya pelatihnya ini menyesuaikan dengan komposisi yang dimiliki oleh klub yang ia latih. Nah kalau saya lihat dari pandangan Nisa, Madura United nggak seperti itu kan? Madura United apa yang diinginkan oleh pelatih baru itu disesuaikan dengan pemain-pemain yang akan didatangkan oleh Madura United. Nah, ini penutup nih. Tentu Anissa selaku CEO Madura United sibuk, banyak agendanya. Target nih ya untuk Liga Indonesia di musim depan dan target terjauh di turnamen Asia. Tadi terakhir runner up. Target yang paling jauhnya kemana nih? Yes. Target paling, pokoknya lolos runner up dulu lah. Kita tuh selalu naruh target tuh satu biar nggak gitu loh Mas, biar nggak capek. Jadi yang jelas runner up, pokoknya lolos grup dulu. Habis itu AFC. Kalau misalnya untuk di Liga 5 besar kan udah nggak ada ini lagi kan, udah nggak ada Championship Series lagi. Yes, jadi kita either 5 besar gitu. 5 besar. Dan ya aku percaya juga Nisa dengan CEO Anissa pasti bisa membawa Madura United sampai ke titik itu. Ini poin terakhir sih Nes, ini video yang akan
long sampai nanti Madura United tampil di turnamen Asia. Apa yang ingin Anissa sampaikan kepada pecinta sepak bola Indonesia kita yang berharap berekspektasi lebih ke Madura United di level Asia? Karena Nis, kalau kita lihat ke belakangan PSM Makassar gagal, Bali United gagal, tidak jauh langkahnya. Itu kan Nisa juga lihat pasti, dibully, dihujat di kolom komentar, ini klub nggak oke, ini memalukan Indonesia, dan lain sebagainya. Apa yang mau Nisa sampaikan kepada pecinta sepak bola Indonesia kita? Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kita di AFC ini kita sangat tidak menganggap ini tidak serius ya. Kita pasti menganggap ini sangat serius karena ini kita juga bukan bawa nama klub doang, bukan bawa nama klub, bukan hanya bawa nama klub, hanya bukan bawa nama daerah, tapi kita bawa nama negara. Jadi ini sangat harus di-treat sangat careful dan kita juga benar-benar harus serius dalam menjalani ini. Jadi yang harus Tretan dan teman-teman sepak bola tahu adalah bahwa kita ini sangat serius menjalani ini dan kita sudah berjuang sebisa mungkin, sesemampu kita untuk mencapai dimanapun kita nanti mencapai. Jadi kita ini sangat nggak, udahlah, aduh ikut AFC, ya udahlah rekrut yang ada aja, enggak, kita sangat nggak kayak gitu. Jadi kita benar-benar cater tim ini untuk kebutuhan yang dibutuhkan untuk bermain di Liga dan bermain di AFC. Kita benar-benar sudah ngitung. Jadi mainnya gimana, pemain di nanti di AFC kira-kira lawannya kayak gimana, kita udah benar-benar ngitung dari sekarang. Jadi apapun hasilnya nanti, karena bola itu bundar, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, gitu kan. Cuman yang harus pecinta sepak bola tahu adalah bahwa kita ini sangat serius dalam menjalani ini, gitu. Oke, itu statement yang sangat bagus. Nah, sebelum kita closing nih, Nis, ada yang mau aku tunjukkan terakhir nih. Sebentar, Nis. Sebentar. Siap. Nah, ini, Nis. Jersey Madura. Jadi salah satu klub yang ada di Liga Indonesia, Nis, yang saya beli jersey-nya, Madura United. Warung Maduranya ya? Iya, warung Maduranya, Nis. Karena kan ini edisi spesial, Nis, kan? Iya, betul. Edisi spesial. Ini ori langsung dari apa ya? Dari store aslinya Madura United, bukan terima KW kasih lo ya. Jadi mensupport terima juga. Terima kasih. Aku nggak punya lo itu. Wah, ini viral nih. Kalau misalnya dipublikasikan nih, CEO nggak punya jersey Madura United. Padahal itu special edition ya. Minta. Iya, nggak kepikiran minta. Nes, makasih Nes atas kesempatannya. Semoga di next kesempatan kita bisa berdiskusi lagi tentang Madura United, tentang apa yang akan terjadi di Liga Indonesia, dinamikanya, dan di Asia. Thank you Nes kesempatannya. Siap. Terima kasih Mas Tommy.